Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Zahwan. Dan di sini saya akan berdakwah singkat tentang meneladani dakwah Sunan Gresik dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ketika kita berbicara tentang penyebaran Islam di Indonesia, khususnya tanah Jawa, tentu tidak bisa lepas dari peran para wali songo. Dan di antara mereka ada seorang tokoh yang dikenal sebagai pionir atau pembuka jalan dakwah Islam di Jawa, yaitu Sunan Gresik atau nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Beliau datang ke Nusantara sekitar abad ke-14, jauh sebelum kerajaan Islam Demak berdiri. Dikisahkan beliau berasal dari negeri Arab. Ada yang menyebut dari Persia, membawa semangat dan teladan dakwah Rasulullah SAW ke bumi Jawa. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Sunan Gresik benar-benar mengamal hadis ini. Beliau tidak berdakwah dengan kekerasan, melainkan dengan hikmah, kasih sayang, dan keteladanan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." Ayat ini menjadi dasar perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam di tengah masyarakat Jawa yang saat itu masih menganut ajaran Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Saudaraku, metode dakwah Sunan Gresik sangatlah bijaksana. Beliau tidak langsung memaksa masyarakat memeluk Islam, tetapi mulai dari hal-hal sederhana. Beliau menolong fakir miskin, mengobati orang sakit secara gratis, dan mengajarkan cara bercocok tanam serta berdagang yang jujur. Dengan sikap yang lembut dan keikhlasan itu, hati masyarakat mulai terbuka. Mereka melihat bahwa Islam bukan agama yang menakutkan, tetapi membawa rahmat dan manfaat bagi semua. Itulah makna dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sunan Gresik juga dikenal sebagai sosok yang menyayangi anak-anak dan mendidik para santri. Beliau mendirikan pesantren pertama di Gresik yang menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat lahirnya para penerus dakwah, seperti Sunan Ampel. Dari pesantren inilah cahaya Islam menyebar ke berbagai penjuru Jawa. Selain itu, beliau juga berdakwah lewat perdagangan dalam setiap transaksi. Sunan Gresik selalu jujur dan adil. Hal ini membuat masyarakat percaya dan menilai bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Sunan Gresik wafat sekitar tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Hingga kini, makamnya masih ramai dikunjungi, bukan untuk disembah, tapi sebagai bentuk hormat kepada seorang penjuang yang telah membuka pintu dakwah Islam di tanah Jawa. Saudaraku, dari kisah Sunan Gresik kita belajar bahwa dakwah tidak harus dengan kata-kata keras, tapi dengan akhlak yang lembut dan perbuatan yang nyata. Beliau meneladani Rasulullah SAW yang menyebarkan Islam bukan dengan pedang, melainkan dengan senyum, kesabaran, dan kasih sayang. Maka, tugas kita hari ini adalah meneruskan semangat dakwah itu. Kita bisa berdakwah melalui kejujuran, tolong-menolong, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Karena sesungguhnya, sebagai sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita teruskan perjuangan dakwah Sunan Gresik dan para wali songo dengan cara yang damai, penuh kasih, dan membawa manfaat bagi sesama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.